Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 35-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya kita sudah menyaksikan pertarungan dahsyat antara sang malaikat jatuh yaitu Satanel versus salah satu Raja Iblis yaitu Guisarme. Walaupun dalam pertarungan itu Guisarme mampu mengalahkan Satanel dengan cukup mudah. Ya maksudnya nggak harus berusaha keras atau bahkan kewalahan. Karena saat ini Guisarme juga sudah menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Nah akhirnya dengan itu salah satu bos monster kelas SS pun berhasil untuk dikalahkan dan juga beserta dengan semua kawanannya. Jadi tinggal tersisa 3 bos lagi yang masih belum mereka kalahkan, yaitu Veda dengan dungeon Eclipse Tower-nya, lalu Al-Nothing dengan dungeon kosongnya, dan juga No-Name yang identitasnya masih sangat misterius. Nah saat itu di tempat lain Shiro dan para pasukan kan sebelumnya masih berusaha untuk menghancurkan inti dungeon milik Satanel. Cuma karena saking kerasnya mereka pun gak bisa-bisa untuk menghancurkan kotak itu. Sampai akhirnya setelah Satanel berhasil dikalahkan, kotak itu pun menjadi tidak keras lagi, dan akhirnya mereka pun berhasil untuk menghancurkannya. Karena ternyata sebelumnya Satanel itu memang sengaja melapisi kotak itu dengan kekuatan Holy Magic-nya. Nah setelah terkena serangan dahsyat Guisarme dengan sangat telak, kan tentu Satanel sudah hampir lenyap. Makanya dia sengaja menyerap mana yang tadi yang dia gunakan untuk melindungi inti dungeon itu, supaya dirinya nggak sampai lenyap. Walaupun ya tetap aja dengan mana yang cuma sedikit itu, Satanel menjadi sangat berdaya. Apalagi kan sekarang setelah turun ke bumi dia harus menggunakan tubuh fisik yang pastinya tubuh itu butuh makan dan sebagainya. Makanya di sini Satanel yang kelaparan pun akhirnya sampai terpancing oleh aroma lezat yang Lloyd ciptakan. Saat itu dia pun sampai menabrak barrier yang Lloyd ciptakan dan akhirnya jatuh ke tempat itu. Nah, Grimo yang melihat itu kan sempat meneriakkan nama Lloyd sambil menarik sayas dan kuda mereka. Jadi Satanel yang mendengar nama Lloyd pun merasa nggak asing dengan nama itu. Karena kan sebelumnya Jilial memang sempat mengatakan kalau saat ini aku adalah familiar Tuan Lloyd. Nah di sini tiba-tiba Lloyd itu udah duduk di atas tubuh Satanel dengan ekspresi yang kelihatan cukup mengerikan. Karena dia sendiri memang gak menyangka kalau Satanel yang merupakan bos monster kelas SS bakal jatuh ke perangkapnya itu. Tentu Lloyd sudah tahu kalau itu Satanel dan sudah menyaksikan pertarungan sebelumnya. Karena kan Lloyd bisa berbagi pandangan dengan pasukan Yin dan Yang. Nah setelah itu di sini ada beberapa scene yang kena sensor karena mungkin terlalu vulgar. Cuma intinya di sini Lloyd itu sedang menginterogasi Satanel sambil terus memberikan beberapa penyiksaan untuknya, termasuk mencabut sisa sayap milik Satanel yang ternyata memang cuma segini. Awalnya Lloyd itu bertanya tentang artefak milik Satanel yang ternyata inti kekuatan dari artefak Satanel itu adalah antimateri. Nah katanya Satanel itu mendapatkan artefak itu setelah diturunkan ke bumi, yang berarti setelah terjebak dalam tubuh fisiknya itu. Tapi pada saat di surga dia memang pernah membantai ke-13 saudara malaikatnya. Ya mungkin pada saat di surga saat masih menggunakan bentuk atau tubuh aslinya Satanel memang sekuat itu. Lalu begitu diusir atau diturunkan ke bumi dan akhirnya terjebak dalam tubuh fana, Satanel sempat kehilangan kekuatannya. Apalagi dia jatuhnya itu di dalam dungeon yang sangat berbahaya. Jadi pada waktu itu sebenarnya Satanel itu sempat berjuang mati-matian hanya supaya dirinya bisa bertahan hidup. Bahkan tidak jarang dia sampai dianggap sebagai orang aneh dan mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari para petualang. Jadi ya sebenarnya apa yang sebelumnya dia sombongkan dan dia katakan pada Jilial itu tidak sepenuhnya benar. Nah dalam situasi seperti itu kan Satanel benar-benar sempat kehilangan harapan. Tapi juga banyak pelajaran baru yang akhirnya dia dapatkan. Pokoknya yang lemah bakal selalu dimangsa oleh yang lebih kuat dan yang terkuatlah yang bakal bertahan. Karena waktu itu dia di dalam dungeon yang sangat berbahaya. Tapi di momen itu juga akhirnya Satanel pun mendapatkan artefak antimaterinya yang mana bentuknya itu berupa sayap Satanel sendiri. Tapi tentu di tubuh fisiknya yang sekarang. Karena mungkin harapan terbesar Satanel itu kan hanya ingin kembali menjadi malaikat. Makanya artefaknya pun berbentuk sayap. Walaupun bentuknya cuma kecil seperti ini. Tapi kan sekarang artefaknya itu sudah hancur. Makanya sayapnya pun hanya tersisa segini yang akhirnya dicabut oleh Lloyd. Walaupun di sini sambil menangis Satanel itu mengatakan kalau keinginannya hanya ingin menciptakan dunia di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti dirinya. Dan dirinya itu selalu berada di puncak teratas. Lloyd yang mendengar itu aja sampai merasa kasihan padanya.
karena memang di sini Saatanel itu kelihatan sangat menyedihkan. Ya, sebenarnya di sini Saatanel itu berniat menceritakan lebih banyak hal tentang dirinya. Cuma kan Lloydnya kayak udah nggak tertarik lagi sama cerita dia. Nah, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu, entah kenapa di sini Saatanel itu malah jadi kelihatan sangat bahagia. Bahkan dia bakal ngikutin Lloyd dan menjadi pelayannya sama seperti Grimo dan Jeliel. Karena Lloyd memang sengaja membiarkannya hidup. Cuma kan Lloydnya juga nggak berniat dan nggak pernah mengatakan untuk menjadikan Saatanel sebagai familiarnya. Tapi Saatanelnya yang memang pengen banget dan bahkan jadi babinya Lloyd pun nggak masalah. Jadi saat itu Saatanel pun menjadikan dirinya sebagai babi peliharaan Lloyd. Tentu sempat terjadi pertengkaran antara Grimo dan Saatanel karena Grimo jelas nggak mau menerimanya. Walaupun pada akhirnya Grimo juga memberikannya pakaian supaya nggak telanjang terus seperti itu. Karena Saatanelnya terusan ngikutin mereka dan bakal menjadi babinya Lloyd, mau apapun yang terjadi. Nah, di sini sambil terus berjalan untuk semakin memancing kawanan, Grimo yang masih nggak setuju itu meminta Lloyd untuk memikirkan keputusannya lagi. Mengingat Saatanel ini kan sudah menghilangkan banyak nyawa, dan bahkan Ixion juga sebelumnya sampai mati di tangannya. Ya, sebenarnya Lloyd juga paham akan hal itu. Cuma kan katanya dengan menjadikan Saatanel di pihak mereka, hal itu bakal sangat menguntungkan dalam pertempuran. Apalagi Lloyd memang sudah memperingatkan Saatanel. Jika nantinya Saatanel sampai berani menyakiti para manusia lagi, maka Lloyd bakal benar-benar melenyapkannya. Ya, intinya Saatanel juga nggak mungkin bisa macam-macam dan sudah senurut dan setakut itu sama Lloyd. Nah, dari awal pertempuran kan Lloyd terusan membaca buku sihir militer yang dikirimkan oleh Albert dan juga terusan melakukan penelitian dengan sihir-sihir militer itu. Termasuk di sini Lloyd pun mencoba menciptakan semacam kanopi sihir yang dia gabungkan dengan penghalang miliknya. Tapi itu menggabungkan beberapa teknik yang berbeda, yang mana salah satunya itu sihir militer. Ya, sebenarnya gue sendiri masih belum terlalu paham konsep dan cara kerjanya itu seperti apa. Cuma yang pasti Lloyd sudah mencobanya beberapa kali dan masih juga belum berhasil. Dan itu karena output sihirnya saat ini memang lagi sangat kacau. Jadi dia itu kayak lagi mencoba menciptakan bentuk sihir baru supaya semua teknik dan kemampuannya bisa digunakan normal seperti biasanya. Yaitu dengan cara menggabungkan konsep dari sihir militer. Ya, pokoknya ini benar-benar sihir yang sangat rumit yang bahkan Lloyd aja sampai membutuhkan konsentrasi penuh seperti itu. Saya yang melihat itu pun mulai berpikir keras, apakah ini benar-benar mimpi? Kenapa nasib kerajaan Salom itu seperti sedang bertumpu pada bocah ini? Lalu Shin pun berpindah ke tempat Guisarme dan tim Lodos. Jadi sebelumnya semua tim Lodos itu kan berhasil untuk selamat, walaupun beberapa dari mereka masih belum sadarkan diri. Nah, saat itu kan Guisarme sempat berjalan di samping mereka setelah berhasil mengalahkan Saatanel. Walaupun ya dia cuma diam dan kelihatan kayak nggak peduli dengan keselamatan mereka. Tapi Ren yang melihatnya dengan menangis sempat mengatakan jangan coba-coba menyalahgunakan tubuh itu lagi. Ya mungkin maksudnya walaupun Ren kelihatan kayak sudah menerima kalau tubuh itu digunakan oleh Guisarme, tapi Ren nggak akan memaafkan Guisarme kalau sampai Guisarme menyalahkan tubuh itu lagi. Lalu tak lama kemudian Ren pun langsung kelihatan mau pingsan dan mukanya itu langsung merah seperti ini. Karena Ren yang sebelumnya berhasil menyembuhkan luka-luka mereka ternyata memang terlalu memaksakan diri. Makanya setelah itu di sini dia pun langsung kelihatan tidak baik-baik saja. Karena hampir semua mana yang dia punya dia gunakan untuk menyembuhkan teman-temannya. Walaupun ya tentu Jeliel dan Babylon yang melihat itu langsung berusaha untuk memulihkan Ren. Lalu Shin pun berpindah ke tempat lain di mana saat itu para komandan dan pasukannya juga sedang bertempur melawan para monster yang mereka temui. Dari mulai komandan dari divisi ketiga yaitu Frigel yang saat itu kelihatan sangat bersemangat. Lalu komandan dari divisi keempat yaitu Garfield yang saat itu bertempur melawan para monster dengan kemampuan terbang. Tapi kemampuan memanah Garfield ini memang cukup mengerikan. Karena sekali serang aja dia mampu menjatuhkan banyak sekali monster dengan kemampuan terbang seperti itu. Nah, saat itu kan sebenarnya mereka sudah mendapat laporan kalau salah satu komandan yaitu Ixion sudah terbunuh dalam pertempuran. Tentu sebenarnya mereka sangat kaget dan sedih begitu mendengar laporan itu. Cuma kan mereka juga sudah bersiap dan sangat paham akan resikonya. Makanya ya mereka pun harus tetap kelihatan kuat dan semangat dalam menghadapi pertempuran itu. Di sini selain Albert, salah satu yang paling terpukul dengan kematian Ixion itu si Garfield. Karena ternyata saat Ixion masih cukup kecil dan belum jadi komandan, Garfield itu yang seringkali melatih dan mengajarinya banyak hal. Karena kan Ixion itu memang pengen banget membantu dan berguna bagi kerajaan Salom. Yang mana hal itu memang sangat berharga bagi Albert.
Makanya dia selalu giat belajar dan selalu meminta Garfield untuk membantunya belajar mengenai hal-hal yang berguna dalam pertempuran. Makanya di sini Garfield pun sempat kelihatan sangat marah dan juga sangat sedih. Sedangkan untuk Sneasel yang mendapat laporan itu juga nggak sampai menunjukkan kesedihan atau emosinya sama sekali. Bahkan beberapa prajurit aja sampai bertanya-tanya mengenai hal itu. Cuma kan para komandan mereka langsung menjelaskan kalau itu bukan berarti Sneasel nggak peduli ataupun nggak merasakan sakit. Justru mungkin Sneasel yang selalu bisa memprediksi segalanya yang paling merasakan sakit. Karena kan terkadang walaupun dia sudah memprediksi kalau salah satu komandan bakal gugur dalam rencana itu, dia itu harus tetap menjalankannya demi bisa memenangkan pertempuran itu. Makanya dia selalu berusaha membuang jauh-jauh emosinya supaya nggak sampai mengacaukan rencana yang mereka buat. Sedangkan di tempat lain, Albert yang juga sudah mendengar laporan itu masih kelihatan sangat terpukul dan bahkan belum mengatakan apapun. Untuk saat ini posisi mereka itu seperti ini cuy. Nah, di sini sambil terus memimpin semua pasukan Salom, Sneasel itu sempat berbisik seperti ini. Dengarkan ini sambil terus melanjutkan pekerjaanmu. Sepertinya ini sengaja dia tujukan pada Lloyd yang memang bisa mendengar itu. Karena kan ternyata Sneasel itu memang bisa memprediksi semuanya dan sangat akurat, dan kemungkinan dia juga selalu tahu tentang kondisi tim Lloyd dan apa yang coba Lloyd lakukan. Cuma sayangnya di sini belum ditunjukkan apa yang berniat Sneasel katakan. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Ido yang saat itu bersama para pasukan lain juga sedang terusan mengalahkan banyak monster. Setelah mendengar kalau 4 dari 7 bos monster berhasil dikalahkan, tentu mereka kelihatan cukup senang karena tinggal tersisa 3, dan untuk saat ini pasukan Salom semakin kelihatan bisa memenangkan pertempuran itu. Cuma kan entah bagaimana di sini Ido itu terusan merasa gelisah. Lalu tak lama kemudian mereka pun mulai melihat ada gerombolan monster yang semakin mendekati mereka. Cuma cara gerombolan itu bergerak kelihatan sangat lambat dan seperti nggak menunjukkan permusuhan pada mereka. Tapi setelah beberapa lama dan mulai semakin terlihat, ternyata isi gerombolannya itu seperti ini. Jadi bukan berwujud monster yang seperti biasanya, melainkan bentukan mereka sangat aneh seperti ini. Dan sepertinya pasukan ini diciptakan sendiri oleh salah satu bos monster yaitu No Name. Bahkan sepertinya dia menciptakan makhluk itu dengan multi-sphere layer cannon dengan tingkatan XX. Ya kalau melihat beberapa panel yang dulu masih kena sensor, kan sepertinya bos ini merupakan makhluk ciptaan Lloyd. Walaupun kita belum diberitahu dengan cara apa Lloyd menciptakan makhluk itu dan apa tujuannya. Nah saat itu tiba-tiba makhluk itu sudah ada di belakang Ido, dan Ido yang merasakan itu benar-benar kelihatan langsung ketakutan. Tapi kita berpindah atau kembali ke tempat Guisarme dulu yang mana saat itu dia sedang berjalan menuju ke tempat lain. Sedangkan Babylon terus ngikutin di belakangnya. Nah, tapi ada satu monster lagi yang juga ngikutin Guisarme dan bahkan terusan mengajaknya untuk bertarung. Karena kata monster kecil itu bertemu dengan Guisarme itu kelihatan menyenangkan. Tapi kan mungkin karena Guisarme menganggap monster itu cuma kroco dan gak penting, makanya dia pun terusan mengabaikan ajakan dari monster itu. Bahkan di saat ada gerombolan monster yang mendekat, Guisarme dengan santainya itu hanya menggunakan kekuatan dari kata-katanya untuk melenyapkan semua monster itu dengan satu kata yaitu mati. Nah, di sini sambil ngikutin Guisarme, Babylon itu terusan bertanya kita ini mau pergi kemana. Cuma kan Guisarme-nya tetap diam dan kelihatan enggan untuk menjawabnya. Bahkan di sini Babylon itu sempat bertanya mengenai alasan Guisarme meninggalkan wilayah iblis dan pergi ke dunia manusia. Babylon itu penasaran apakah yang dikatakan saat tunnel sebelumnya itu memang benar, yaitu Guisarme yang kalah dalam perebutan kekuasaan dengan Raja Iblis lainnya. Karena kan dulu Guisarme sempat mengatakan kalau ada tujuan lain yang lebih penting daripada mengalahkan Lloyd. Dan kelihatannya Guisarme datang ke dunia manusia itu memang untuk mencari kekuatan dan memperkuat dirinya. Salah satunya yaitu mendapatkan tubuh Jade. Cuma ya lagi-lagi Guisarme hanya diam dan gak mau menjawab pertanyaan itu. Malahan dia menyuruh Babylon untuk diam dan gak usah rewel, daripada nantinya Guisarme memberikan kata mati untuk Babylon. Sedangkan di sisi lain monster kecil yang dari tadi ngikutin mereka itu kan masih ada di tempat ini. Nah sebenarnya dia ini merupakan salah satu bos monster kelas SS yaitu All-or-Nothing. Tapi mungkin karena bentuknya yang kecil seperti itu dan kelihatan kayak gak berbahaya, makanya Guisarme dan Babylon pun sampai mengabaikannya. Tapi begitu nih bos menerukan teknik mantra atau kemampuan kata-kata yang barusan Guisarme keluarkan, tentu mereka berdua langsung dibuat sangat terkejut dan sempat terdiam.
Karena bahkan di sini di saat ada gerombolan monster yang mendekat, bos ini langsung melenyapkan mereka semua dengan satu kata yaitu mati. Bahkan di saat dia menggunakan teknik itu aja kelihatan sangat mudah dan seperti cuma main-main doang. Padahal dia baru pertama kali melihat itu, tapi efek kekuatannya kelihatan lebih mengerikan dari yang sebelumnya Guisarme keluarkan. Ya sebenarnya bukan berarti bos ini ada di pihak pasukan Salom. Dia memang cuma kayak main-main aja dan hanya ingin mencari kesenangan sendiri. Ya sebenarnya dari awal nih bos emang udah kelihatan gak wajar dan kayaknya memang sangat kuat. Karena dungeon miliknya aja udah sangat aneh. Dimana di dalam dungeon itu gak ada monster ataupun jebakan apapun. Jadi siapapun yang memasukinya bisa dengan mudah sampai ke ruangan bos dan bisa langsung bertarung melawan bos monster ini. Tapi kan heranya selama ini belum ada yang pernah berhasil untuk menaklukkannya. Yang berarti dia memang sekuat itu. Bahkan dia nggak butuh bawahan, monster, jebakan rumit, atau apapun itu. Tapi mari kita berpindah ke tempat lain dulu, yaitu di tempat Mars yang saat itu sedang berhadapan dengan salah satu bos monster yaitu Veda Dawn. Dia ini merupakan bos dari dungeon Eclipse Tower. Awalnya di sini Mars itu sempat mengajaknya untuk bernegosiasi. Ya siapa tahu Veda bakal menentang perintah dari inti dungeonnya dan pengen melepaskan diri. Karena sebenarnya walaupun mereka kelihatan bebas dan bahkan sampai menyerap inti dungeon mereka sendiri, tapi aslinya mereka itu masih terikat dan nggak akan mampu melawan perintah dari inti dungeon mereka sendiri. Makanya Mars ini berharap kalau Veda bakal mau diajak bekerja sama. Karena sepertinya keinginan Veda itu hanya ingin bebas atau melepaskan diri dari keterikatan itu. Ya sembari bertarung ada banyak hal yang saat itu sempat mereka bicarakan. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam kuro guys.